أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat itetiyaki alaihim atas kapi ahlul kitab ad-dallatu ponapah kainaan ainama sukifu ika dima itemu kapi ahlul kitab haisuma wujidu tekesya ika dima itemu kapi ahlul kitab fala azza maka tidak kemenangan paneka maujud lahum maring kapi ahlul kitab. Fala azza maka tidak kemenangan paneka maujud lahum maring kapi ahlul kitab wala tisoma ban tadak takok paneka maujud illa ka inina angin pada berdekapi bihablin kalaban situng perjanjian minallahi dari Allah wahablin ban situng perjanjian minan nasi dari banyak manusia al mu'minina sepada mukmin kapi wahum bantining hablun ahduhum paneka banyak cencina kapi ahlul kitab ilaihim maring kapi ahlul kitab bil imani kalaban banyak keimanan ala ada iljisyati atas anekane majer pajak la ismata tada takok paneka maujud lahum maring kapi ahlul kitab wairadhalika dak hadisah lainah jizyah artinya adalah Allah atetiyaki situng kainaan dekak situng kaum sekama kaum gelak arya tak ndak majer pajak. Jadi wajib itu bagi orang Islam yang mukmin untuk bayar pajak. Kenapa bayar pajak itu wajib? Karena sebagai peraturan kita itu patuh kepada ulil amri. Al-Quran itu buaki ati Allah wa ati ar-rasul wa ulil amri minkum. Jadi kita wajib iman kepada Allah, iman kepada Rasul, dan iman kepada pemerintah parcajah atau dekat pemerintah dengan cara bayar pajak. Haisu wujidu fala azza maka tidak kemenangan mereka mewujud ulah tisama bantada takok mereka mewujud illa kainin angin pada berdekapi. Jadi kita itu tidak ada kemenangan, tidak ada ketakutan kecuali di dalam padah di dalam situng keberadaan. Sedangkan Allah itu abri challenge dekat manusia kalaban dua berpegang teguhlah kepada dua tali situng hablum minallah wa hablin minan nas bihablin kalaban situng perjanjian minallah dari Allah. Manusia akan diambil nanti perjanjiannya ketika manusia itu sudah badan alam masyar. Apa perjanjian yang diminta? Apakah kamu iman? Satu.
Dan dengan bahasa lain, apakah kamu sudah baca syahadat? Yang kedua, apakah kalian sudah sholat? Apakah kamu sudah bayar zakat? Apakah sudah puasa? Dan apakah sudah menunaikan ibadah haji? Itu adalah perjanjian kepada Allah yang tidak bisa dipungkiri kebenarannya. Yang kedua, wahablin minan nas, berhitung perjanjian dari manusia. Bagaimana kalian itu hubungan sesama manusia? Ada hubungan vertikal, ada hubungan horizontal. Vertikal itu kepada Allah, horizontal kepada manusia. Bagaimana hubungannya dengan saudara, dengan tetangga, dengan sanak famili? Bagaimana hubungannya? Apakah kalian suka menyakiti tetangga? Apakah kalian suka menghina tetangga? Apakah kalian suka menghardik tetangga? Ini nanti yang akan menjadi pertanyaan di alam mahsyar. Kemudian manusia tidak bisa masuk surga ketika masih ada hakul adami yang belum terselesaikan. Makanya membaca orang mati gede kifayah, maka urusan hakul adami kada aki. Hakul adami didahulukan karena roh bagi orang mukmin, jika urusan hutang piutang belum selesai, maka roh tidak bisa masuk ke lauhil mahfud. Seperti itu. Jadi hablu minan nas harus diselesaikan dulu, hakul adami, wasiatnya dan semacamnya dari ahli mayit itu. Al mukminina sepada mukmin kapi, wa huwa ahduhum, wa huwa betini hablun ahduhum panikah banyak cencina kapi orang itu ahli kitab. Ilaihim maring kapi ahli kitab bil imani kalau beriman ala adal jizyati atas nekan yang majir pajak. La ismata lahum miradalik, la ismatah tada takwa panika mawujud lahum maring kapi ahli kitab miradalik maring kadisah majir pajak atau atas selain kadisah jizyah. Kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia, sebenarnya kita harus patuh kepada pemerintah. Apa katanya pemerintah? Wajib bayar pajak, ya kita wajib bayar pajak. Pajak kendaraan bermotor, pajak kendaraan mobil, pajak bumi, pajak bangunan, dan semacamnya. Itu tandanya kita itu iman dan mengikuti apa perintah apa yang diperintahkan oleh yang berwenang, dalam arti adalah pemerintah. Di masa Rasulullah juga sama. Di masa Rasulullah orang mukmin juga harus bayar pajak. Di masa Rasulullah, karena manusia, maka Rasulullah itu sama-sama dengan kita manusia, cuman bedanya beliau adalah Rasulullah yang diutus langsung oleh Allah, manusia pilihan, manusia yang tidak punya dosa sama sekali dan dijamin masuk surga. Itu bedanya dengan kita. Kalau Rasulullah bisa Isra Mi'raj, naik ke langit dengan naik ke langit yang ketujuh yang didampingi oleh malaikat Jibril. Tapi kalau kita jangankan naik ke langit yang ketujuh, naik pohon aja sudah gemeteran, sudah takut. Tidak sampai naik ke langit. Naik agak bungkaan seberang teki jauh angin langit ngetek. Kenapa? Karena bukan makom kita seperti Rasulullah. Cuma Rasulullah itu dijadikan patokan, dijadikan ibarah bagi umatnya. Tapi belum ada satupun umat Muhammad yang bisa meniru semua apa yang disampaikan Rasulullah, dari kesabarannya, dari tingkah lakunya. Belum ada manusia yang sempurna seperti Rasulullah. Kalau dijadikan patokan, iya. Yang namanya patokan itu gambaran. Yang namanya gambaran dalam bahasa kitabnya itu al-ibarah, rujukan. Banyak. Jadi manusia hanya bisa menjadi contoh atau bisa mencontoh kepada Rasulullah, tapi tidak bisa kesemuanya. Hanya sebagian kecil. Satu, dari akhlaknya. Yang kedua, dari tindak tutur katanya. Yang ketiga, kesabarannya, kesopanannya. Sulit untuk dicontoh oleh umat Muhammad. Rasulullah ketika mau sholat berjamaah, yontalen tahi onta atau isampat dari tahina onta. Coba pah berdaring telaga apa jangan berjamaah yontalen mancok juga atau mancok gula.
kira santap tak santap. Santap tak tabungi betul bocor. Itu bedanya. Nah itu kalau yang ngelempar Rasulullah itu sakit maka disapot. Kalau kita kan tidak. Nah begitu. Itu bedanya. Jadi Rasulullah itu sebagai ibarah umat Muhammad sulit untuk meniru beliau. Cuman dijadikan sebagai patok akhlakul karimah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk baik dari tingkah laku atau sopan santun. Tapi kita banyak yang tidak sopan kepada guru. Nah, sebagaimana yang terjadi kemarin-kemarin. Itu sudah melebihi batas. Makanya akhlak lebih mulia daripada kecerdasan di situ. Jadi kalau kemudian cerdas itu enggak terbaca, tapi kalau akhlak dinilai paling utama. Begitu. Lanjut. Waba'u bighadabin minallah wa duribat 'alaihimul maskanu dzalika bi annahum kanu yakfurun. Waba'u ban abalih kapi ahlul kitab roja'u tegese abalih kapi ahlul kitab bighadabin kalaban ngibah pekel atau ngibah kalaban ngibah tukah minallahi dari Allah. Waba'u ban abalika fil kitab raja'u takasi abalika fil kitab biwadabin kalaban ngibah tukah minallahi dari Allah. Waduribat ban ittiaki alaihim atas kapi halul kitab almaskanatu pona pakamiskinan. Almaskanatu pona pakamiskinan. Dzalika tining kadisah duribat bi annahum kalaban tining saukuna kadis halul kitab ai bisa babin tekis kalaban sabab annahum saungkuna tining ahlul kitab kanu panika badah engki ahlul kitab yakfuruna panika pada kafir kapi bi ayatillahi kalaban banyak-banyak ayat Allah bi ayatillahi kalaban banyak-banyak ayat Allah. Ahlul kitab atau orang yang si kafir tak percaya ke ayat Allah maka ahlul kitab gelap area ngibah Tuhan Allah. Seikibah mungkin ikibah itu kabadan di pentenan takut sampai ikibah pak pateh. Waduriban ban etetiaki alaihim atas kapi ahlu kitab almaskanatu panama kemiskinan. Maskan di sini bukan tempat lah, tapi miskin. Almaskanatu panama kemiskinan. Miskin bi Allah. Manusia mana miskin mau apa? Manusia yang banyak lupa itu ketika dalam keadaan jaya, dalam keadaan soki. Manusia itu lupa. Ketika dia punya mereka lupa daratan. Ketika manusia dalam keadaan sukses banyak yang lupa. Ketika dia sudah hancur, ketika dia sudah bangkrut, ketika dia sudah miskin, baru dia kembali ke Allah. Ya sama seperti ini. Jadi banyak cerita mungkin ki perpajaja area mereka tak ingat kata tanggena, tak ingat ke familina, tak ingat. Ketika dia sudah hancur bangkrut, ada di titik paling rendah atau dalam keadaan non bangkrut, baru dia sadar bahwa yang dilakukan selama ini adalah salah. Sama dengan orang yang awam juga. Ketika dia punya jabatan, ketika dia kaya, dia dibilang sakokoh, sakopoh, dupopoh, telopopoh, pak popoh. Nah itu umum ini. Tapi ketika dia sudah hancur dalam keadaan titik di paling rendah, jangankan sakopoh, tak itole make tare. Ini sudah lumrah terjadi di mana-mana. Mereka banyak yang terlena karena harta, banyak yang terlena karena jabatan. Contoh, ketika kemarin Korea calon, itu banyak yang sudah bilang adik sabuku itu belum jadi, apalagi sudah jadi. Ya begitu. Itu sifat manusia. Banyak yang ketika dia ada dalam keadaan jaya, sukses, banyak yang mengaku bahwa dia adalah saudaranya. Tangtaretan. Ketika dia bangkrut, banyak yang dia meninggalkan. Disitulah kuncinya
manusia itu terlena dengan harta dan jabatan. Bisa babin kalaban sabab wa annahum sangkuna tiningka firul kitab kanu panika bada ikirul kitab yakfuruna panika pada kafir kafirul kitab bi ayatillahi kalaban banyak-banyak ayat Allah. Wa yaqtulunal anbiya bi ghairi haqqi dzalika bima asaw wa kanu yaqtadun. Wa yaqtuluna ban pada matain kafirul kitab al anbiya marang banyak-banyak nabi. Wa yaqtuluna ban pada matain kafirul kitab al anbiya marang banyak-banyak nabi. Bi ghairi haqqin kalaban tanpa hak, bi ghairi haqqin kalaban tada hak. Dalika marang kali semadzkur, dalika marang kali semadzkur. Ta'kidun tining lafaz dalika panika anau kitin. Dalika tining ka disa lafaz dalik. Ta'kidun panika titi tauket atau panika anau kitin. Bima kalaban kalakuan asau setra kah tibin kapi. Bima kalaban kalakuan asau setra kah tibin kapi. Kafirul kitab. Amrullahi deka banyak-banyak perintah Allah. Amrullahi deka banyak-banyak perintah Allah. Wa kanu ban bada tibin kafirul kitab. Wakano ban bada kafirul kitab ya taduna panika melanggar kafirul kitab ya taduna panika melanggar kafirul kitab ya tajawazuna tegese melanggar kafirul kitab ya tajawazuna tegese melanggar kafirul kitab al halalah maring banyak-banyak perkara halal ilal haramih deka banyak-banyak perkara haram al halalah maring banyak-banyak perkara halal ilal haramih deka banyak-banyak perkara haram. Artinya manusia sudah banyak yang melanggar setereka dengan apa yang diperintahkan Allah. Disuruh sholat malas untuk mengerjakan sholat. Jangankan sholat berjamaah, sholat sendirian itu sudah malas. Ini tanda sudah asawakano ya tadun, sudah masuk dekat debu waka asawakano ya tadun. Jangankan sholat berjamaah, sholat sendirian aja sudah malas, tidak mau. Kalau sudah tidak sholat, apapun yang dimilikinya semuanya tidak akan pernah barokah. Karena ukuran adalah sholat. Ukurannya manusia orang mukmin jika itu adalah sholat. Karena nanti saya hisab, saya hitung pertama kali dengan alam masya, yaitu adalah sholat. Yang kebagus satu aja kelakuan kalamun sholat tetap tepat. Yang kebagus semua pekerjaan, semua amal kita, jika sholat kita benar, maka perbaikilah sholat kita untuk amal kita. Jadi kuncinya semua amal manusia itu ada pada sholat. Jadi kalimatnya adalah bima asawakano yatadun yatajawazuna tegese pada melanggar kafi al halal dia perkara halal illa haram maring perkara. Bagaimana seandainya ada orang sholat tidak sesuai dengan syariat? Apakah ada? Banyak di zaman milenial seperti ini, di zaman sesalbut seperti saat ini, sholat kadang ditambah-tambahin. Apalagi sekarang ada sholat dipermainkan di YouTube. Maka jangan sering suka nonton YouTube, bahaya. Makanya santri itu dilarang pegang HP. Kejadian kemarin itu ada anak perempuan sholat kemudian goyang-goyang ADJ, goyang DJ, langsung ditangkap karena mempermainkan sholat. Jangan main-main dengan sholat, itu bahaya. Yang kedua, sekarang itu banyak sholat dipermainkan. Adzan juga, jangan main-main dengan adzan, ketahuan bahaya, ditangkap. Jadi jangan pernah mempermainkan agama Islam, karena agama yang paling besar di dunia itu adalah agama Islam. Jadi ada apa-apa sedikit langsung ditelusuri. Jadi hati-hati, jangan pernah memainkan masalah keyakinan, terutama masalah sholat. Sekarang banyak yang suka nonton pegang HP, hati-hati. Apalagi dengar ceramah-ceramah paham-paham Wahabi, hati-hati paham Wahabi. Hati-hati. Faham Wahabi itu mengharamkan orang sholawat haram, mengharamkan tahlilan haram. Itu Wahabi namanya. Jadi orang ngaji seperti ini Wahabi, hati-hati. Bid'ah, hati-hati.
Karena masih kucak bid'ah, masa Rasulullah ada di zaman sekarang beda, itu namanya bid'ah. Jadi Wahabi itu melarang. Jadi Mac itu bid'ah kalau menurut orang Wahabi. Lampu karena masa Rasulullah tidak ada lampu. Bid'ah katanya orang Wahabi. Mac, cincin, apa lagi? HP ini bid'ah katanya orang Wahabi. Bagaimana seandainya kita morok tanpa Mac, pengajian tanpa Mac, masa awal. Nah, seperti itu. Itu namanya bid'ah hasani. Kelakuan saya Rasulullah tak ada, tapi manfaat lebih banyak. Seperti itu. Jadi hati-hati dengan faham Wahabi, terutama di YouTube, terutama di Google, itu bahaya. Jangan suka nonton YouTube, jangan suka nonton Google, bahaya jika tidak bisa menyaring. Hati-hati. Sekarang banyak orang menyusup untuk merusak Islam. Apalagi sekarang anti komunis. Hati-hati. Jika kalian tidak bisa dibentengi dengan ilmu Al-Quran, semuanya kembalikan Al-Quran, hadis, ijma', qiyas dan ulama. Karena Muban insya Allah lebih teteh karena sudah pernah ngaji. Takok tanoro di zaman komunis. Apa paham komunis? Paham setan ke Tuhan. Paham anti Tuhan namanya komunis, garis miring PKI. Hati-hati. Paham? Anti Tuhan. Napa tahu jeng ya. Nyaman PKI. Kata. Sedangkan perintah kita adalah sholat. Ketika Kanjeng Nabi Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi minal masjidil haram ilal masjidil aqsalladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Itu adalah perintah Allah untuk melaksanakan Isra Mi'raj, untuk menerima sholat. Jadi hati-hati zaman sekarang itu banyak penyusup masuk ke Google, banyak penyusup masuk ke link, berbagai macam link untuk merusak Islam. Seperti itu. Nah, makanya persiapkanlah akidah, benteng untuk lebih kokoh untuk menangkal serangan orang Wahabi yang ingin merusak orang Islam, untuk dipecah belah orang Islam. Insya Allah kalau kita sudah nyantri, kita sudah mengaji, itu mungkin agak lebih sulit untuk disusupi. Tapi tidak juga bisa bertahan lama, tapi juga bisa kebobolan juga jika kalian itu tidak mampu membendung paham-paham, apalagi sering baca paham-paham anti-Islam atau yang disebut dengan Wahabi itu, atau yang disebut dengan komunis. Hati-hati, jangan suka baca buku yang bersifat atau yang berbau komunis. Sekarang prima agama di perpustakaan, hati-hati, banyak buku-buku itu yang sudah tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, banyak yang diedit, banyak yang dirubah. Hati-hati, jika tidak sesuai dengan yang pernah kalian dengar, yang pernah kalian pelajari dulu di sekolah atau di pondok, taruh, itu bahaya. Terutama baca kitab-kitab Kristen, jika kita tidak siap, maka kalian akan ikut di dalamnya. Jika ada buku yang telah menyatakan agama Islam itu tidak benar, hati-hati, tidak usah dilanjutkan membaca, bahaya. Semakin kalian membaca, semakin kalian akan hanyut di dalamnya. Semakin kalian hanyut, semakin kalian mendekati kekafiran. Semakin kalian kafir, semakin kalian murtad. Makanya hati-hati, jangan sembarangan baca buku. Hati-hati, karena zaman sekarang itu banyak buku yang diedit, banyak buku yang dirubah untuk mensiasati agar orang Islam itu hancur. Contoh sekarang film atau sejarah pahlawan banyak dihapus di sekolah. PKI banyak dihapus sekarang. Makles anak didik itu tidak tahu ceritanya PKI, bahwa PKI itu adalah yang membunuh para pahlawan Indonesia. Itu namanya PKI.
kiai santri pare kapi pahlawan pare kapi ikat toko penga isi truk aja kokona beli ikat toko penga ikat tok bibir icolok matana ikat tok eleng itu berburiin ada orang PKI. Makanya PKI itu di Indonesia dilarang. Sekarang pelajaran itu di sekolah dihapus. Malah komunis gampang masuk ke Indonesia atau komunis bisa hidup kembali. Sekarang mulai hidup. Makanya hati-hati. Jangan suka nonton hal-hal yang berbau PKI, hati-hati. Ya tidak penting, enggak usah dibaca. Mending baca kitab, baca buku, baca cerpen mending baca itu. Dibanding baca buku yang aneh-aneh. Kalau baca Al-Quran itu malah mendapat pahala. Tiba baca buku PKI itu apa? Lagi paham-paham komunis. Hati-hati. Karena sekarang sejarah dihapus. Kalau sejarah dihapus, siswa tahu dari mana sejarah? Soalnya sama guru tidak mungkin diterangkan karena tidak sesuai dengan KIKD-nya. Jika tidak sesuai dengan KIKD di sekolah, otomatis sama guru tidak diterangkan. Karena tidak ada dalam LKS atau buku pegangan. Itu dihapus. Tujuannya apa? Agar siswa buta terhadap sejarah. Itu permainan komunis itu sebenarnya. Kalau sudah di buku itu dihapus, otomatis guru tidak akan menerangkan tentang sejarah. Makanya caranya ya seperti ini, diterangkan pengajian, diterangkan, dihidupkan kembali memorinya bahwa Indonesia itu pernah punya cerita kelam setelah Indonesia merdeka para pahlawan kita. Sama seperti Kanjeng Nabi. Masa seperti Kanjeng Nabi kita tidak punya hati? Meskipun Kanjeng Nabi sudah caranya bagaimana? Ya kita memperingati kelahirannya, wafatnya, mengirim Fatihah, baca sholawat, itu tandanya kita ingat kepada Nabi Muhammad. Kepada para pahlawan Indonesia, caranya kita itu mengenang, mengangkat bendera Indonesia dengan cara mengadakan upacara. Upacara itu adalah sifatnya adalah mengenang para pahlawan negara Indonesia. Kalau Rasulullah tidak usah bendera, karena Rasulullah cukup ngirim Fatihah atau kelahirannya, maulid atau wafatnya. Sedangkan pahlawan itu adalah dengan cara upacara Indonesia atau mengenang para pahlawan 1 Oktober. Seperti itu. Ngerti? Paham? Ya, ini bedanya pahlawan Indonesia dan pahlawan umat atau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, cukup, wallahu a'lam.